Ya, puji Tuhan, Bapak Saudara sekalian, mari kita langsung buka ayatnya. Kita akan sama-sama baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 11. Karena ini berseri ya, kita akan sama-sama mengikuti, kalau bisa lengkap ya. Hari Minggu lalu, 2 minggu lalu ya, hari Minggu lalu ada tamu. Kemudian minggu pertama ya kita belajar tentang Kisah Rasul pasal 4. Hari ini kita belajar tentang Kisah Rasul pasal 5. Ayat 1. Kita mulai baca sama-sama 2, 3. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Terus ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang, istri Ananias ya, Safira, tapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus padanya, katakanlah kepadaku dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati, lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, minggu lalu kita belajar tentang bagaimana jemaat mula-mula, ya, jemaat yang sedang disaksikan oleh begitu banyak orang dengan rasa kagum, ya, jemaat-jemaat yang diberi sukacita oleh Tuhan karena setiap hari mereka bertambah, setiap hari mereka itu betul-betul menikmati sukacita lewat kebersamaan, lewat persekutuan, ya. Karena Alkitab katakan bahwa di Kisah Para Rasul pasal 4, jemaat-jemaat waktu itu mereka itu dengan sehati sejiwa, ya. Ada kesatuan hati yang sangat luar biasa. Alkitab juga mengatakan bahwa dengan gerakan Roh Kudus, maka jemaat-jemaat itu tiba-tiba ada orang yang bawa, atau ada orang yang menjual rumahnya, menjual tanahnya, untuk kemudian dibawa ke rumah Tuhan untuk dibagikan secara merata. Wah, itu luar biasa. Jadi suasananya itu istrinya lagi happy, lagi senang, lagi sukacita. Terus kemudian ada seorang yang bernama Barnabas, dia juga melakukan hal yang sama. Pergi jual hartanya, semua hasil yang didapat dari penjualan itu diletakkan di kaki para rasul. Ternyata Bapak Saudara sekalian, peristiwa itu juga mungkin dilihat oleh 2 insan itu yang suami istri, Ananias dan Safira. Ya. Mereka melihat, wah, mungkin ya ini, kalau Barnabas bisa, rasanya kami juga bisa. Kayaknya kalau dikasih dia, Barnabas ini bawa persembahan, wih, kayaknya mungkin dia dilihat orang bagus juga ya bawa persembahan.
Ya. Akhirnya kemudian membuat Ananias dan Safira juga melakukan hal yang sama. Mungkin rundingan suami istri. Pak atau yang, kayaknya kita juga bisa melakukan hal yang sama dengan Barnabas, mungkin ya seperti itu. Akhirnya mereka jual sebidang tanah yang kita tidak tahu harganya berapa, ya. Harganya berapa? Akhirnya mereka sepakat jual. Cuma masalahnya Bapak Saudara sekalian, kalau kita lihat di pembacaan Alkitab sore hari ini, ada sebuah kesepakatan yang kemudian akhirnya justru mencelakakan mereka. Harusnya di Alkitab itu kata sepakat itu harusnya menjadi sesuatu yang positif. Ya, coba ditampilkan ayat-ayat pertama. Ayat 2. Nah, dengan setahu istrinya apa? Ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu. Jadi ternyata mereka tuh bukan cuma bertindak sendiri-sendiri, tapi ternyata sudah rundingan mungkin suami istri. Yang kalau dia laku 5M, kayaknya ditahan aja deh yang 2,5M, mungkin kayak gitu ya. Kan eman kalau dibawa semua. Ya. Padahal di saat itu memang ada terjadi yang namanya gerakan Roh Kudus yang luar biasa, yang membuat orang-orang itu tidak lagi hidup dalam keserakahan, tidak lagi hidup di dalam mementingkan diri sendiri, tidak lagi memikirkan kepentingan sendiri, tapi orang-orang di saat itu, jemaat-jemaat di zaman itu, mereka itu betul-betul punya hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga ketika mereka dipimpin oleh Roh Kudus, tidak ada rasa penyesalan untuk kehilangan harta sama sekali. Kalau kita lihat di pasal 4, mereka sehati, sejiwa, bayangkan. Ada kepedulian yang luar biasa antara satu dengan yang lain. Tidak ada yang merasa bahwa saya ini harus mementingkan diri saya sendiri. Karena mereka tahu bahwa pemeliharaan itu datangnya dari Tuhan. Tapi ternyata ada satu keluarga yang kalau kita lihat sendiri dengan tegas, ya, dengan tegas Petrus dan Yohanes langsung menegur mereka dengan tanpa basa-basi. Karena melihat sesuatu yang tidak lazim. Jadi sesuatu yang tidak lazim terjadi terhadap Ananias dan Safira. Dan mereka mengindikasi itu bahwa itu bukan pimpinan Roh Kudus. Karena mereka itu sepakat, mereka sehati suami istri, bukan sepakat atau sepakat berdoa, ya, tapi sepakat untuk berdosa. Nah ini, ya, harusnya sepakat untuk berdoa, tapi mereka sepakat untuk berdosa. Makanya Petrus dan Yohanes langsung menegur mereka. Kenapa hatimu dikuasai oleh iblis? Karena selama ini orang-orang yang hidup di jemaat itu mereka semua ada dalam tuntunan Roh Kudus. Tapi kenapa kok terjadi kejadian seperti ini? Kenapa hatimu dibiarkan dikuasai oleh iblis? Karena kan cuma ada dua kemungkinan ya Bapak Saudara sekalian. Hati kita cuma dua kemungkinan, dikuasai Roh Kudus atau dikuasai Jemaat IGP Sola Gratia Delta Sari, hatinya dikuasai oleh Roh Kudus. Ayo jawab dengan tegas, oleh Roh Kudus. Sehingga saya percaya suami istri tidak ada sepakat dalam dosa, sepakat untuk berdosa, tapi sepakat untuk berdoa. Sepakat untuk melakukan sesuatu yang memuliakan Tuhan. Kenapa hatimu begitu dikuasai? Coba kita lihat ayat yang ketiga. Tapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai apa? Mendustai Roh Kudus. Jadi yang didustai itu ternyata bukan manusia, Bapak Saudara sekalian. Ya. Jadi ketika Ananias dan Safira berdusta, mereka ternyata bukan berdusta di hadapan manusia saja, tetapi mereka berdusta terhadap
Roh Kudus. Tadi juga di bawah, ayat di bawah nanti kita lihat. Itu dicatat mendustai Allah, mendustai Tuhan. Berarti siapapun yang berdusta, ternyata dia bukan berdusta terhadap manusia saja, tetapi dia berdusta terhadap Allah. Ya, Ananias dan Safira. Inilah yang menjadi sumber, ini yang menjadi dasar kenapa mereka itu mengalami yang namanya murka Tuhan. Coba ayat 4. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Tadi pagi saya sudah bahas, karena saya pernah bahas ini dengan satu orang yang dia mengaku diri dia ateis, Bapak Saudara sekalian. Ayat ini dijadikan dasar sama dia, kemudian dia akhirnya tidak mempercayai Tuhan. Kenapa? Karena dia bilang, kalau memang Allah itu ada dan dia maha kasih, ya, kenapa kok setega itu, masa cuma sekali salah tok langsung dibunuh dua-duanya suami istri? Sehingga dia tidak mengakui bahwa Allah itu maha kasih. Lama-kelamaan akhirnya membuat dia menjadi orang yang mungkin ya dalam tanda petik ya ateis, tidak percaya. Karena saya dengar mungkin latar belakang pendidikannya dia sekolah di luar negeri dan kebanyakan memang di sana sudah banyak orang ateis, yang itu mempengaruhi. Apakah Allah tidak maha kasih, Bapak Saudara sekalian? Allah itu maha kasih. Tapi ternyata ini yang terjadi, Bapak Saudara sekalian. Sebetulnya kalaupun memang dia cuma kasih setengah, ya, itu kan sudah puji Tuhan, haleluya, betul nggak? Wah, dia jual tanahnya 10 miliar, 5 miliar untuk gereja, masa enggak puji Tuhan? Betul? Nggak tahu tanah yang dijual mungkin berapa luas ya zaman itu ya. Ataupun dia jual 100 juta pun 50 juta untuk gereja, itu wadah sudah puji Tuhan. Tapi yang menjadi masalah adalah hatinya begitu dikuasai iblis sehingga dia berdusta kepada Allah. Ya. Dia berdusta kepada Allah. Ya, dustanya apa? Jadi bilang, wah ini semua hasilnya. Ini semua hasilnya. Dan itu bahayanya Bapak Saudara sekalian, bahwa seringkali manusia merasa bahwa ketika dia berbohong, ya ketika manusia berbohong dia lolos dari pandangan manusia. Tapi sayangnya, setiap dusta itu tidak akan pernah luput dari pandangan Tuhan. Dia tidak akan pernah lolos. Ya. Dia tidak akan pernah luput dari pandangan Tuhan. Bahwa memang dosa itu sangat luar biasa, saudara sekalian ya. Dampak dari dosa itu. Coba kita lihat di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-23. Bagian A saja. Baca sama-sama 2, 3. Upah dosa ialah maut, Bapak Saudara sekalian. Jadi kenapa dia harus menutupi diri dan kemudian dia rela berbuat dosa kepada Tuhan hanya untuk menyelamatkan sebagian dari penjualan itu? Dia rela mendustai Allah dengan cara yang seperti itu. Karena ternyata dosa itu, Bapak Saudara sekalian, dusta itu adalah kekejian bagi Allah. Tuhan sangat benci, ya. Coba buka Amsal pasal yang ke-12.
Amsal 12 ayatnya yang ke-22. Amsal pasal 12 ayat 22. Yuk baca sama-sama. 2, 3. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan. Orang yang dusta bibirnya itu adalah kekejian bagi Tuhan. Coba lihat kiri kanan. Lihat kiri kanan terus ngomong, dusta itu kekejian bagi Allah loh. Kalau sudah tahu dusta itu kekejian bagi Allah, berani nggak melakukannya? Nggak berani kan? Dusta itu kekejian bagi Allah. Dan yang luar biasanya, Ananias dan Safira itu berani melakukan dusta itu. Sehingga bisakah kita bilang bahwa Tuhan itu tidak maha kasih? Karena memang apa yang dilakukan Ananias ini, itu sebagai peringatan Bapak Saudara sekalian. Itu sebagai peringatan supaya manusia jangan pernah berdusta, jangan mau berdusta. Baik di hadapan manusia maupun di hadapan Tuhan. Ini peringatan. Kenapa kok sampai akhirnya Tuhan menghukum Ananias? Kenapa Tuhan menghukum Safira? Untuk mengingatkan bahwa betapa dusta itu tidak boleh dilakukan. Bruri Pesolima aja pernah ngomong, betul nggak? Jangan ada dusta di antara kita ya. Di antara mereka apa di antara kita? Lagu dunia aja, lagu sekuler aja bilang begitu. Apalagi bagi Tuhan. Dan dusta itu juga dilakukan di mana? Dusta itu dilakukan di depan Petrus dan Yohanes. Ketika itu mereka ada di bait Allah. Tidak ada takut-takutnya orang ini. Kenapa tidak ada takutnya? Karena hatinya sudah dikuasai iblis. Betul? Lihat lagi kiri kanan. Hatimu dikuasai siapa? Bilang, hatiku dikuasai Roh Kudus. Amin. Jangan sampai hati kita dikuasai oleh iblis sehingga kemudian akhirnya kita berani ya melakukan hal-hal yang di hadapan Tuhan. Alkitab bilang itu sebuah kekejian Bapak Saudara sekalian. Maaf bicara kalau kata keji ini kan sesuatu yang sangat-sangat apa ya? Wah, ini nilai jeleknya tuh tinggi banget, betul ya? Keji. Wah. Jadi Bapak Saudara sekalian, Tuhan itu bukan Tuhan yang tidak mengasihi. Tapi karena memang ini merupakan sebuah peringatan bahwa Tuhan itu paling tidak suka dengan kebohongan. Betul? Karena Alkitab bilang bapa dari seorang pembohong adalah, nah bapa dari seorang pembohong adalah iblis, betul? Lihat lagi kiri kanan, bapakmu siapa? Biar nggak ngantuk gitu ya. Berarti kalau pembohong berarti bapaknya? Saudara, kenapa firman Tuhan, kenapa visi gereja kita harus mempersiapkan jemaat untuk menyambut kedatangan Tuhan. Karena ini adalah kasih Tuhan buat gereja kita, supaya kita tuh betul-betul diajarkan, supaya yang bengkok-bengkok itu diluruskan. Amin. Yang rusak-rusak itu diperbaiki. Jangan lagi ada dusta, jangan lagi ada kebohongan. Harus jujur. Ya. Apalagi di hadapan Tuhan. Bisa bilang amin?
Di hadapan Tuhan kita harus jujur. Tadi pagi kita sudah bahas, ya. Jadi kebohongan ternyata bukan cuma saat kita ngomong bohong. Ya. Kebohongan bukan cuma saat kita berkata bohong, Bapak Saudara sekalian. Tadi pagi sudah kita bahas ya. Contoh misalnya kita nyanyi pun bisa loh kita berbohong. Contohnya orang disuruh doa aja nggak mau, suruh ikut doa malam nggak mau, disuruh doa apa nggak mau. Tiba-tiba nyanyi lagu sambil nangis. Ku ingin selalu bersekutu denganmu sambil nangis. Tapi disuruh doa nggak pernah mau. Tapi di sini nggak ada. Amin. Jadi kalau kita nyanyi lagu itu, malaikat jaga loh nanti kita. Saya percaya dengan iman di sini tidak. Di mana yang ada? Ternyata berkata bohong itu bukan cuma saat kita berdusta, ya, memutarbalikkan fakta, tetapi di saat kita juga seperti itu, sepertinya, ya, karena kita melihat Ananias dan Safira, mereka sepertinya butuh pengakuan. Wah, kelihatannya mereka rohani, kelihatannya itu mereka hebat, bawa persembahan, tapi ternyata hatinya tidak seperti itu. Mereka tidak tulus, mereka tidak jujur. Sehingga Petrus langsung menegaskan dengan sangat-sangat tegas bahwa mereka itu berdusta. Jadi saat kita nyanyi, ku ingin selalu bersekutu denganmu. Tapi kalau kita tidak suka doa, tidak suka memuji Tuhan, berarti itu bohong. Ya saudara sendiri yang teruskan. Saudara bersyukurlah bahwa kalau kita diingatkan Tuhan, berarti mari Bapak Saudara sekalian. Yang salah diperbaiki, yang rusak juga diperbaiki, yang bengkok diluruskan. Amin. Mau masuk surga? Sekali lagi mau masuk surga? Mau dikoreksi oleh firman Tuhan? Sekali lagi mau masuk surga? Mau masuk surga kapan? Sekarang? Jangan dulu. Oh belum ya, kayaknya belum siap. Yang sudah siap, lambaikan tangan. Wah banyak ya, puji Tuhan. Yang sudah siap. Saudara, banyak orang tuh kalau bahas tentang ayat ini memang ya butuh perjuangan. Karena memang ini sesuatu yang orang bilang, wah ini serem untuk dibahas. Tapi sebetulnya ini sesuatu yang harusnya kita ketahui dan kita sadari. Wah ini peringatan. Itu cukup terjadi bagi Ananias dan Safira. Jangan terjadi bagi kita. Melakukan segala sesuatu itu dilakukan dengan tulus. Dilakukan dengan sungguh-sungguh. Makanya firman Tuhan bilang kita tuh harus berjaga-jaga dan berdoa. Karena iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, yang siap untuk menerkam. Memang dia tidak makan kita, tapi kalau dia sudah menguasai hati kita, nggak ada lagi rasa takut untuk berbuat dosa. Nggak ada lagi rasa takut untuk berdusta. Tapi kita semua berdoa, minta sama Tuhan. Tuhan biar Engkau yang menguasai hatiku. Karena saya percaya kalau Tuhan, kalau Roh Kudus yang menguasai hati kita, tidak ada keberanian kita untuk berdusta, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Amin, Bapak Saudara sekalian. Jadi kita lihat, kenapa kok ini bisa terjadi? Kembali saya bertanya, apakah Tuhan itu tidak
mengasihi mereka. Justru kita lihat, karena hati mereka sudah, Tuhan kan tahu hati manusia. Betul? Yang setuju katakan amin. Tuhan tahu hati manusia. Kalau sampai orang sudah hatinya dikuasai iblis, mau diapa-apakan juga sudah susah. Dan tentunya dia akan menjadi troublemaker, sumber masalah di dalam jemaat. Makanya daripada dibiarkan orang yang sudah dikuasai iblis, makanya Tuhan singkirkan, Tuhan cabut langsung. Jadi kita lihat betapa Tuhan juga sangat suka dengan yang namanya kekudusan. Jemaat yang ada waktu itu, mereka tuh betul-betul ada dalam kehidupan yang apa namanya? Yang penuh sukacita karena semua ada di dalam suasana kekudusan. Bagaimana Roh Kudus itu betul-betul bekerja dari jemaat 3.000 jadi 5.000 dan seterusnya mereka bertambah, Alkitab catat. Tuhan tidak mau situasi seperti itu dinodai. Tuhan tidak mau, Bapak Saudara sekalian, sehingga dia betul-betul langsung membersihkan umat Tuhan dari noda-noda dusta, noda-noda ketidaktulusan di hadapan Tuhan. Karena ketidakjujuran itu berdampak banyak hal, ya. Saudara, gereja yang kuat, ya, bukan karena banyaknya anggota, tetapi gereja yang hidup dalam kebenaran, gereja itu akan jadi kuat. Gereja yang hidup dalam kejujuran, yang membangun segala sesuatu dari kejujuran, maka gereja itu akan kuat. Maka saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terus belajar, ya, untuk jujur dalam segala hal. Di seolah-olah ketika kita melihat Allah bertindak kejam, ya. Tapi Allah bertindak kejam, bertindak keras bukan karena kejam, tetapi untuk menjaga kekudusan gerejanya yang baru bertumbuh, ya. Memang gereja waktu itu baru bertumbuh. Sehingga memang ada langkah-langkah tegas yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan lakukan di saat itu. Sehingga kita lihat gereja itu terus bertumbuh, gereja itu terus bertumbuh. Jiwa-jiwa semakin dimenangkan, orang-orang semakin dipersiapkan. Saya berharap juga ini terjadi di dalam gereja kita. Bahwa gereja kita itu betul-betul dibangun oleh Tuhan atas dasar kekudusan, atas dasar kebenaran. Sedikit secara jumlah, tapi kalau kita hidup dalam kebenaran, itu besar dalam dampak, Bapak Saudara sekalian. Amin. Tuhan mau supaya gereja kita itu betul-betul bertumbuh dalam kekudusan dan kebenaran. Jadi kalau firman Tuhan ini datang dalam hidup kita, peringatan ini sudah disampaikan. Ayo kita belajar, Bapak Saudara sekalian. Jujur di hadapan Tuhan, jujur di hadapan manusia. Manusia itu siapa? Ya, orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, belajar jujur di dalam rumah tangga kita masing-masing. Amin. Suami jujur dengan istri, istri jujur dengan suami, seterusnya. Maka kita akan lihat. Begitu juga di dalam gereja Tuhan. Ketika kita semua jujur, tulus, murni hati, saya percaya Tuhan itu akan menyatakan perkenanannya. Ya, dan kalau Tuhan sudah berkenan, Alkitab bilang kalau Tuhan sudah berkenan, dia akan muncul seperti fajar. Dia akan membuktikan bahwa orang yang melakukan hal-hal yang baik juga ada upahnya, orang-orang yang melakukan yang tidak baik juga ada upahnya. Amin, Bapak Saudara sekalian. Jadi pelajaran kita hari ini, kita tidak bisa bersembunyi dari Tuhan. Tidak ada yang bisa ditutupi di hadapan Tuhan. Pelajaran pertama tadi, Tuhan sangat membenci dosa, ya. Tuhan sangat membenci dusta. Karena dosa dusta itu dikatakan kekejian bagi Tuhan. Yang kedua, tidak ada yang bisa kita sembunyikan dari Tuhan.
Tidak ada bisa kita sembunyikan dari Tuhan. Semuanya terbuka. Kita mau lari kemana, mau ngomong apapun, semua terbuka di hadapan Tuhan. Amin, Bapak Saudara sekalian. Kita juga lihat bahwa Tuhan ternyata membela gerejanya. Ya, Dia mau supaya gereja itu bertumbuh dalam kekudusan. Tuhan tidak mau gereja itu dinodai. Dengan dusta, dengan kepura-puraan. Ya. Kemarin kita di mana? Di Bukit Doa ya, walaupun acara saya juga tidak ikut merencanakan kemarin ya. Kita di sana juga berdoa ya. Kemudian tercetus di sana bahwa mari kita mulai memikirkan yang terbaik yang bisa kita lakukan baik untuk keluarga kita, untuk gereja kita. Mungkin dimulai dari kejujuran, kita jujur satu dengan yang lain, saling terbuka. Ya. Membangun komunikasi dengan baik, tidak ada dusta, tidak ada pura-pura. Maka kita akan lihat kuasa Tuhan itu bekerja secara luar biasa. Lewat pelajaran ini juga saya mencatat ada beberapa hal, Bapak Saudara sekalian, bahwa Allah ya menginginkan ketulusan, bukan sekedar penampilan, ya. Tuhan mau. Jadi kelihatannya bawa persembahan, tapi ternyata itu tidak tulus. Ada motivasi yang lain atau ada hal-hal yang disembunyikan. Kelihatannya melayani, tapi ternyata hatinya bukan untuk Tuhan. Itu juga Tuhan tidak suka, ya. Jadi Allah sangat menuntut kejujuran dan kekudusan bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Selanjutnya saudara, jangan pernah main-main dengan dosa atau mencoba menipu Allah. Jangan pernah main-main dengan dosa. Karena dosa selalu berakibat fatal. Yang paling terakhir, lebih baik jujur dalam kekurangan dan kelemahan daripada pura-pura suci dalam kebohongan. Ya, ingat baik-baik Bapak Saudara sekalian. Lebih baik jujur dalam kelemahan dan kekurangan daripada pura-pura suci dalam kebohongan. Ini harus betul-betul kita jaga. Jangan cuma kelihatan rohani saat di gereja, jangan kelihatan rohani saat melayani, tapi ternyata di luar atau di mana kita itu tidak betul-betul menunjukkan bahwa kita itu punya rohani yang baik. Karena itu sama saja dengan menipu Tuhan. Itu sama saja dengan pura-pura. Apalagi ada orang yang bilang bahwa seringkali mimbar itu dijadikan panggung sandiwara. Jadi kelihatannya seolah-olah kita di sini kudus, tapi ternyata hati kita tidak seperti itu. Tuhan sedang mencari orang-orang betul tulus di hadapan Tuhan. Kudus di mimbar, kudus di rumah, kudus di tempat pekerjaan. Kudus dimanapun kita berada. Yang setuju katakan amin. Jadi ini peringatan buat kita Bapak Saudara sekalian. Paling terakhir mari kita baca satu ayat firman Tuhan untuk menutup kita sore hari ini. Mazmur pasal yang ke 139 ayat 23 sampai 24. Mari pemain musik bisa maju ke depan. Kita akan baca ayatnya. Mazmur 139 ayat 23 sampai 24.
Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Baca sama-sama ayatnya 2-3. Selidiki aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. 24. 24. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Saudara, setelah kita mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita belajar minta sama Tuhan. Biar Tuhan yang menyelidiki hati kita. Biarlah Tuhan mendapati kita semua tulus, kita jujur di hadapan Tuhan. Dan kita mau membangun segala sesuatu atas dasar kekudusan dan ketulusan. Karena justru disitulah Tuhan akan memberkati kita.